Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai arti dari capital market. Nah, capital market atau pasar modal merupakan tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk memperdagangkan instrumen jangka panjang, instrumen keuangan jangka panjang. Nah, untuk pembagiannya, pasar modal sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama ada primary market atau pasar primer, kedua ada secondary market atau pasar sekunder, ketiga ada bursa paralel, dan keempat ada forward market. Nah, yang pertama ada primary market. Nah, di primary market ini merupakan tempat di mana perusahaan yang bersangkutan melakukan penawaran efek pertama kalinya dengan investor melalui seorang dealer. Nah, proses ini juga disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Nah, yang kedua ada secondary market yang merupakan tempat di mana efeknya dicatatkan pada bursa. Nah, transaksi ini merupakan transaksi lanjutan dari yang pertama tadi, yaitu primary market. Namun bedanya transaksi di pasar sekunder ini lebih volatile karena harganya itu tergantung pada demand and supply pada market tersebut. Nah, yang ketiga ada bursa paralel atau bisa kita sebut sebagai over the counter atau OTC. Nah, di sini transaksi jual beli efek tidak lagi dilakukan pada bursa, namun harganya ditentukan pada market maker. Nah, nantinya akan diperiksa oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, lalu yang terakhir ada forward market, di mana perdagangan efek tidak lagi dilakukan oleh seorang broker atau dealer. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya bid express yang besar dari komisi yang mereka ambil. Nah, biasanya transaksi ini dilakukan dengan nominal yang cukup besar. Nah, perusahaan ketika menjalankan dan mengembangkan usahanya tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Nah, ketika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut, sebenarnya mereka juga memiliki solusi lain, yaitu dengan mengeluarkan berbagai jenis sekuritas. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah salah satu jenis dari sekuritas tersebut, yaitu sekuritas ekuitas. Keuntungan yang didapatkan perusahaan jika menjadi perusahaan yang go publik atau melakukan IPO adalah perusahaan akan mendapatkan modal yang besar dari masyarakat sehingga perusahaan bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik lagi tanpa harus menggunakan uang dari pemilik. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan potongan pajak penghasilan dari pemerintah sebesar 5%, serta image dan juga nilai dari suatu perusahaan akan lebih baik lagi di mata masyarakat. Apabila perusahaan ingin melakukan IPO, maka perusahaan harus melalui beberapa proses yang diantaranya ialah perusahaan harus melakukan RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian perusahaan harus menunjuk pihak untuk penjamin emisi atau underwriter yang namanya sudah harus terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Penjamin emisi ini memiliki beberapa tugas yang diantaranya adalah membantu perusahaan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi perusahaan go publik, membantu menawarkan saham kepada investor, merekomendasikan perusahaan-perusahaan sekuritas, serta menjamin penerbitan dan transaksi dalam saham. Kemudian langkah yang ketiga ialah menyiapkan laporan keuangan lengkap dan mengajukan pendaftaran dengan memberikan dokumen-dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK, serta permohonan pencatatan saham ke BI. Kemudian pihak OJK dan BI akan mengevaluasi terpenuh atau tidaknya syarat yang sudah mereka berikan kepada perusahaan. Dan jika sudah terpenuhi, maka perusahaan akan mendapatkan izin untuk melakukan IPO. Syarat yang harus dipenuhi perusahaan baik itu besar maupun menengah jika ia ingin melakukan IPO dengan saham, yaitu badan hukumnya itu harus berbentuk PT, komisaris independennya itu harus minimal 30%, komite audit dan unit audit internal serta sekretaris perusahaannya itu harus sama-sama ada. Masa operasionalnya, kalau misalnya yaitu perusahaan besar, itu harus lebih dari 36 bulan. Kalau misalnya laba usahanya itu harus dihitung lebih dari 1 tahun. Laporan keuangannya itu minimal 3 tahun. Dengan permodalannya itu harus lebih dari 100 miliar. Dan kalau misalnya perusahaan itu menengah, masa operasionalnya itu harus lebih dari 12 bulan. Dan labanya itu boleh rugi. Dengan syarat berdasarkan proyeksi pada akhir tahun kedua sejak listing, itu perusahaan itu sudah harus memiliki laba usaha dan juga laba bersih. Laporan keuangan auditnya itu minimal itu 12 bulan. Permodalannya itu lebih dari 5 miliar atau OP profitnya itu lebih dari 1 miliar. Dengan market kapitalnya itu harus lebih dari 100 miliar. Atau pendapatannya itu lebih dari 40 miliar dengan market kapitalnya itu lebih dari 200 miliar. Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik, kalau misalnya perusahaan itu besar, itu harus minimal 300 juta lembar saham. Dan kalau misalnya perusahaan itu menengah, itu minimal 150 juta lembar saham.
dengan nilai ekuitas dan total sahamnya baik perusahaan itu besar maupun menengah itu sama. Kalau misalnya kurang dari 500 miliar, total sahamnya itu 20%. Kalau misalnya 500 miliar sampai 2 triliun itu 15%. Kalau misalnya lebih dari 2 triliun itu 10%. Dan pemegang sahamnya kalau misalnya perusahaan itu besar itu harus lebih dari 1.000 pihak. Kalau misalnya perusahaan itu menengah itu harus lebih dari 500 pihak. Harga sahamnya baik itu perusahaan besar maupun menengah, bila ia ingin mengeluarkan saham pertama itu harganya harus lebih dari Rp100. Dan apabila perusahaan itu ingin melakukan IPO dengan obligasi, maka badan hukumnya itu harus badan usaha. Komisaris independen, komite audit, dan unit audit internal, serta sekretaris perusahaannya itu harus ada semua. Masa operasionalnya itu harus lebih dari 3 tahun, dan laba usahanya itu harus dihitung lebih dari 1 tahun. Laporan keuangan auditnya itu harus minimal 3 tahun, dengan permodalannya itu harus lebih dari 20 miliar. Perusahaan dapat menerbitkan berbagai jenis dan kelas equity securities. Dua jenis utama dari equity securities adalah saham biasa, yang juga disebut dengan common stocks atau common shares, dan saham preferred, juga dikenal sebagai preferred stocks atau preferred shares. Penerbitan saham adalah cara utama perusahaan untuk meningkatkan modal ekuitas. Yang pertama adalah common stocks. Common stocks atau biasa disebut juga sebagai saham biasa surat berharga yang menandakan kepemilikan atas ekuitas perusahaan. Saham biasa memiliki umur yang tidak terbatas dan dengan kata lain mereka diterbitkan tanpa memiliki tanggal jatuh tempo. Saham biasa dapat diterbitkan dengan atau tanpa fair value. Ketika saham biasa diterbitkan dengan fair value, biasanya perusahaan akan menetapkan nilai nominalnya lebih rendah. Penting untuk dicatat bahwa nilai nominal saham biasa mungkin tidak memiliki hubungan dengan nilai pasarnya, bahkan pada saat diterbitkan. Jumlah saham biasa yang beredar pada pasar lebih banyak daripada saham preferred. Investor dapat memiliki saham biasa di perusahaan publik maupun swasta. Perbedaannya, saham biasa pada perusahaan publik bisa didapatkan pada bursa saham, sedangkan saham biasa pada perusahaan tertutup bisa didapatkan lewat kesepakatan kedua belah pihak yang nantinya akan diurus melalui notaris dengan surat materai. Selanjutnya adalah preferred stocks. Perusahaan juga dapat menerbitkan saham preferred yang memiliki beberapa keunggulan dibanding saham biasa. Saham ini disebut preferred karena pemilik saham preferred akan menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Mereka juga memiliki klaim yang lebih tinggi atas aset perusahaan dibanding dengan pemegang saham biasa. Jika perusahaan melikuidasi asetnya, dengan kata lain, pemegang saham preferred cenderung memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dalam beberapa hal. Biasanya pemegang saham preferred memiliki dividen yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan dividen yang akan dibagikan tidak akan menambah walau perusahaan mengalami kenaikan laba. Namun, para dewan direksi terkesan enggan untuk mengurangi dividen jika kinerja perusahaan memburuk. Saya akan menjelaskan tentang hak voting. Hak voting adalah perusahaan sebagai iShare yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suaranya. Lalu, pemegang saham itu tidak bisa memberikan keputusan sehari-hari dalam bisnis di dalam perusahaan. Lalu dengan sebaliknya, pemegang saham itu bisa memilih sekelompok orang yang disebut dengan dewan direksi. Dewan direksi bertujuan untuk memilih manajemen senior perusahaan. Lalu yang kedua ada dividen. Dividen adalah para investor yang mengharapkan imbalan atas pinjaman uang yang diterima oleh pemegang saham. Perusahaan seringkali memberikan laba kepada pemegang saham sebagai dividen. Pasar keuangan yang berfungsi dengan baik penting untuk kesejahteraan ekonomi. Pelaku industri investasi harus memahami bagaimana pasar keuangan bekerja. Pemahaman ini akan membantu mereka menghargai bagaimana industri menghubungkan mereka yang membutuhkan uang dengan mereka yang memiliki tabungan dan bersedia menginvestasikan tabungan mereka. Salah satu contoh perusahaan publik di Indonesia yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek adalah BCA dengan kode saham BBCA. Saat BCA ini melakukan penawaran umum saham pertama pada 11 Mei 2000 di Bursa Efek Indonesia, terdapat 2.943.986.000 lembar saham yang beredar dengan harga awalnya Rp500 per lembar sahamnya.
Seiring berjalannya waktu, Bank BCA ini melakukan sejumlah perubahan pada sahamnya, seperti stock split, serta penerbitan sejumlah saham baru yang hingga kini telah mencapai 24.655.010.000 lembar saham dengan persentase 54,94% dipegang oleh PT Dwi Muria Investama Andalan sebagai pengendali dan juga 45,6% oleh masyarakat. Pemegang saham juga akan diundang dalam RUPS untuk membahas kinerja perusahaan tersebut serta rencana-rencana perusahaan tersebut ke depannya. Seperti Bank BCA yang telah melakukan RUPS pada 30 Juli 2020 lalu. Pada acara tersebut, Bank BCA mengungkapkan rencana manajemen BCA akan meminta persetujuan atas rancangan akuisisi saham PT Rabobank Internasional Indonesia dari grup Rabobank oleh perseroan. Saham di luar negeri. Perdagangan saham di luar negeri seperti di Amerika Serikat memiliki perbedaan dengan perdagangan saham di Indonesia. Perdagangan saham di Amerika Serikat tidak memiliki minimum pembelian seperti di Indonesia, yaitu minimal 1 lot atau 100 lembar saham. Sementara di perdagangan saham di Amerika Serikat ini menggunakan satuan lembar saham atau per share. Misal saham perusahaan teknologi terkemuka yaitu Apple, yaitu dengan kode AAPL memiliki harga $115, maka pembeli saham bisa membeli dengan minimal 1 lembar saham saja dengan harga $115 tadi. Jadi tidak perlu membeli dengan satuan lot seperti di Indonesia. Seperti pada saham-saham lain, Apple juga melakukan penawaran umum saham pertama atau IPO pada 12 Desember 1990 dengan harga $22 per lembar saham di perusahaan Nasdaq Amerika Serikat. Seiring perkembangannya, sekarang Apple telah menerbitkan 17 miliar lebih lembar saham dengan persentase 32,46% institusi, 28,37% manajer investasi, dan 0,29% individu. Sama dengan Bank BCA tadi, Apple juga rutin memberikan dividen pada pemegang sahamnya. Di tahun 2020 saja, Apple telah memberikan dividen sebanyak 3 kali dengan nilai masing-masing $0,82. Prosedur untuk memberikan dividen pun juga hampir sama dengan di Indonesia, yaitu declaration date, yaitu tanggal penetapan pembagian dividen oleh suatu perusahaan, come date, yaitu tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan, ex date, sehari setelah come date, di mana pembeli saham tidak akan mendapatkan dividen. Yaitu yang terakhir adalah payment date. Payment date adalah tanggal pembayaran dividen pada pemegang saham lewat RDN dengan perantara sekuritas. Perusahaan tersebut akan melakukan disbursement, yaitu penyaluran dana lewat lembaga Depository Trust Company atau DTC, yang kemudian akan menyalurkan dana tersebut kepada para investor dengan perantara sekuritas masing-masing. Investor asing pun juga dapat masuk ke pasar saham Indonesia dengan perantara sekuritas-sekuritas yang terkoneksi dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Begitu juga investor Indonesia yang juga dapat berinvestasi di pasar modal luar negeri seperti Amerika Serikat dan perantara sekuritas yang juga terkoneksi dengan bursa saham negara tersebut. Investasi masyarakat dalam pasar saham Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia mencatat adanya kenaikan investor di pasar modal Indonesia sebesar 22% dari tahun 2019 menjadi 3,0 juta investor per bulan Agustus 2020. Dan dari jumlah tersebut, 42% diantaranya adalah investor dari pasar saham. Kenaikan yang cukup besar bukan terjadi pada tahun ini saja, tetapi sudah terjadi sejak tahun 2015. Saat Bursa Efek Indonesia BEI menggalakkan program Yuk Nabung Saham yang diluncurkan pada 12 November 2015 oleh Wakil Presiden Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla di Jakarta. Dan kampanye yang memiliki tujuan merubah kebiasaan masyarakat Indonesia dari saving society menjadi investing society. Ini tampaknya disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Investasi masyarakat dalam pasar saham Amerika Serikat. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga analisa Gallup, hingga Juni tahun 2020 ada 55% masyarakat yang telah melakukan investasi di saham. Meskipun menurut statistik presentasi ini menurun dari tahun ke tahun, tingkat literasi investasi yang dimiliki oleh warga Amerika Serikat tampaknya sudah cukup tinggi dibandingkan oleh Indonesia yang masyarakatnya hanya ada 0,4% yang telah berinvestasi di pasar modal.